Oke, selamat pagi adik-adik semuanya, selamat pagi Bapak Ibu Guru yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Bersyukur sekali pada pagi hari ini kita bisa datang kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita, marilah kita buka ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari sebelumnya kita mengambil sikap saat teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, mari kita bacakan khotbah pada pagi hari ini. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kasih Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan sebuah pujian untuk kita menyembah Tuhan kita dengan pujian Aku Mau Bersyukur. Karena kasih setia Tuhan itu amat besar dalam kehidupan kita. Mari kita menaikkan pujian Aku Mau Bersyukur. Tuhan Allah Bapa kami yang sungguh baik, yang kami sembah di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk pagi yang begitu indah di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berkat-Mu yang senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu yang tak pernah berkesudahan ya Tuhan, selalu memberkati setiap kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh dikumpulkan kembali untuk beribadah kepada Tuhan secara online melalui platform ini ya Tuhan.
Tuhan, tolong kami ya Tuhan, walaupun kami beribadah secara online, tapi tidak mengurangi kesungguhan kami, untuk kami boleh datang untuk beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan untuk ibadah ini ya Tuhan. Untuk saya yang memimpin pujian, untuk Sir Arifin yang mengiringi dengan instrumen lagu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan untuk beberapa rekan-rekan kami yang juga bertindak di belakang layar Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong setiap kami Tuhan, agar kami boleh melayani Engkau dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh hadir, Tuhan yang boleh memimpin dan menyertai kami untuk ibadah ini Tuhan. Dan ibadah ini boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kita syukur dan berdoa. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk memuji Tuhan kita. Karena kita di sini datang dari berbagai suku dan bangsa. Mari kita angkat sebuah pujian. Tiba saatnya. Kita angkat pujian ini sambil bertepuk tangan. Tiba saatnya kami berkumpul bersama dari senang suku dan rasa, berdiri di hadapan tahanan satu suara menyatakan, mari kita sama-sama kita katakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi dari awal. Tiba saatnya kami berkumpul bersama dari senam suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahanan satu suara menyatakan keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi, keselamatan bagi Allah. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya, kemuliaan bagi Tuhan selamanya. Firman Tuhan itu adalah terang bagi setiap langkah-langkah kita semuanya. Janji Tuhan itu terang bagi setiap jalan-jalan kita. Mari kita angkat sebuah pujian, bukan terbang. Katakan sama-sama, firman Tuhan. Firman Tuhan terang bagi kami, janji-Mu
yang terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi, bukan terbang, terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, yang aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Kita akan aman di dalam Tuhan. Senantiasalah kita bersyukur, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan kita. Saatnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Teman-teman, hari ini kita merenungkan satu bagian tentang topik kerajaan Allah dan kerajaan dunia. Mungkin sekilas teman-teman bingung apa itu kerajaan Allah gitu ya. Ini satu topik renungan yang cukup wow gitu ya. Dan mungkin teman-teman juga bingung bagaimana menjelaskannya. Ini sesuatu yang abstrak gitu ya. Nah, teman-teman mungkin sebagian juga dari kalian mengetahui bahwa kerajaan Allah itu seperti sebuah tempat yang indah gitu ya, atau seringkali kalian sebut sebagai surga. Nah, lalu apa itu kerajaan dunia gitu ya? Apakah semacam Sunda Empire gitu ya? Nah, teman-teman, mari kita melihat hal ini gitu ya. Pertama, kerajaan Allah itu berbicara tentang apa sih gitu ya. Oleh sebab itu, saya akan membacakan satu bagian dari Matius 4 ayat 23 sampai pasal 5 ayat 3. Tapi saya bacakan 2 ayat saja ya. Dari ayatnya yang ke-23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea yang mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Pasal 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, teman-teman, kerajaan Allah itu berbicara tentang apa sih? Ya, kerajaan Allah itu berbicara mengenai satu pemerintahan. Pemerintahan siapa? Pemerintahan Allah itu sendiri. Dia sebagai raja yang akan memimpin ya seluruh ciptaannya. Tapi juga berarti di arti kedua daripada kerajaan Allah ini adalah satu tempat ya, satu tempat yaitu yang sering kita kenal sebagai surga gitu. Nah, dua pengertian ini sama-sama benar, tapi hari ini teman-teman saya mengajak kita merenungkan atau lebih fokus kepada pengertian pertama, yaitu pemerintahan Allah seperti itu ya. Teman-teman, dalam konteks ayat yang sudah kita baca tadi, itu sangat erat kaitannya dengan satu hal, yaitu kesembuhan ya, mukjizat-mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan pada saat itu. Dan teman-teman tahu apa yang Tuhan Yesus lakukan waktu itu? Dia menyembuhkan. Ada yang kerasukan, ada yang kerasukan disembuhkan teman-teman. Ada yang sakit ayan, maupun mereka yang mengalami kelumpuhan ya. Dan Yesus hadir di sana untuk menyembuhkan mereka ya. Tapi pertanyaannya, apakah kerajaan Allah itu hanya berbicara mengenai satu mukjizat ya, atau kesembuhan secara fisik gitu ya? Teman-teman, tidak. Kerajaan Allah itu membawa satu berita yang jauh lebih besar daripada mukjizat kesembuhan, yaitu keselamatan dan hidup yang baru di dalam Kristus. Artinya seluruh aspek hidup kita ini dipimpin atau tunduk di bawah pemerintahan Allah, yaitu sebagai raja ya. Nah, kerajaan Allah itu pusatnya kepada Tuhan ya.
pusatnya kepada Tuhan, dan di sana ada damai, ada sukacita. Seperti Rasul Paulus mengatakan dalam Roma ya, Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah itu bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, selain itu, kerajaan Allah itu juga bersifat kekal, teman-teman ya, abadi selamanya. Artinya, kerajaan Allah ini tidak bisa dihancurkan oleh apapun gitu ya. Termasuk ketika ada bencana, ketika bumi ini tergoncang oleh apapun, tidak akan rusak gitu ya, tidak akan hilang seperti itu. Maka firman Tuhan dengan jelas sekali bilang gini teman-teman, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, karena kerajaan Allah itulah yang menjadi pegangan dalam hidup kita dan tidak bisa diambil dari kita gitu ya. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang sifatnya itu menyembuhkan dan juga memulihkan gitu ya. Sedangkan teman-teman, kerajaan dunia itu berbicara tentang apa sih ya? Kalau dalam pikiran teman-teman, ya pasti mengenai hebatnya manusia gitu ya, mengenai hal-hal yang bersifatnya itu sementara, dan intinya itu pada manusia itu sendiri. Dan sejak kejatuhan teman-teman ya, manusia itu berusaha melakukan segala sesuatu itu yang melawan Allah gitu ya, dan itu pusatnya kepada diri, kepada kesenangan gitu ya. Kerajaan dunia itu juga memakai berbagai cara yang jahat loh untuk mencapai satu tujuan ya, memakai cara yang licik, kebohongan gitu ya, kepura-puraan, supaya tujuannya itu apa? Untuk menyenangkan Tuhan? Tidak, tapi untuk mencapai satu tujuan pribadi, yaitu kesenangan ya, keuntungan diri sendiri. Teman-teman, kerajaan dunia hanyalah bersifat sementara ya teman-teman, kalau teman-teman baca di dalam Alkitab. Dan Sunda Empire yang beberapa waktu ya sempat heboh gitu ya, hanya salah satu ilustrasi atau contoh yang nyata gitu ya, tentang kerajaan yang dibangun atas keinginan diri sendiri, tujuannya untuk diri sendiri, dan itu pada akhirnya gitu ya, pada akhirnya mereka hancur juga gitu ya, karena di dalam itu penuh kepura-puraan gitu ya. Dan kita tahu pemimpinnya itu pada akhirnya masuk penjara, bukan? Ya. Dan memang kerajaan dunia adalah kerajaan yang membawa orang itu kepada kehancuran ya, bukan kepada kesembuhan, bukan kepada pemulihan, bukan kepada damai sejahtera gitu. Nah, sekarang apakah teman-teman adalah bagian dari kerajaan Allah? Nah, ini pertanyaan penting ya teman-teman. Mungkin ada yang berkata, ya mungkin saya masih termasuk orang yang ya itu ya, yang hidup dalam kerajaan dunia gitu. Tapi saya ingin menjadi bagian dari kerajaan Allah. Nah, bagaimana caranya teman-teman? Kita bisa menjadi bagian dari kerajaan Allah, sekali lagi saya tekankan, hanya karena anugerah Tuhan ya. Hanya karena anugerah Tuhan. Dan di dalam anugerah Tuhan itulah kita dimampukan untuk berespons atau untuk mengatakan iya gitu ya. Kita meresponsnya dengan datang kepada Tuhan sebagai seorang yang miskin. Nah, itu tadi di ayat yang ketiga ya. Menjadi miskin itu kita harus seperti apa sih teman-teman? Nah, sampai pada titik Tuhan, kita datang kepada Tuhan dan kita mengatakan, Tuhan, aku itu tidak punya apa-apa ya untuk berkenan di hati-Mu. Aku tidak punya kebaikan apapun yang membuat saya itu berkenan di hati Tuhan. Teman-teman, ini harus muncul ya dari hati kita, bukan karena kata orang atau kata hamba Tuhan saya. Ini muncul dari kesadaran bahwa saya ini adalah orang berdosa di hadapan Tuhan. Kebaikan yang saya lakukan itu ya seperti kain kotor di hadapan Tuhan ya. Saya butuh anugerah Tuhan untuk membuat saya itu berkenan di hati Tuhan. Nah, ketika teman-teman ada hati yang seperti ini, yakin dan percayalah Tuhan akan menolong teman-teman tidak hanya masuk dalam kerajaan Allah, dalam tanda kutip itu tempat atau surga itu, tetapi juga hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, teman-teman, hanya saja nih ya, kita perlu akui ketika kita sudah menjadi bagian dari kerajaan Allah ya, kita udah jadi Kristen, kita udah beribadah, kita udah bergereja, kita seringkali mendirikan kerajaan sendiri ya, dalam artian kita ya tidak mau dipimpin oleh Tuhan sebagai raja kita, sehingga sangat sulit bagi kita untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia ini ya.
kita melakukan segala sesuatu sesuai kemauan kita, suka hati kita. Tidak jarang kita juga mengabaikan pimpinan Tuhan loh dalam hidup kita. Tuhan maunya kita begini, tapi kita mengatakan tidak gitu. Dan ini sering kali terjadi. Nah teman-teman, kita menjadi bagian dari kerajaan Allah, memang kita nggak bayar apa-apa. Sekali lagi itu karena anugerah Tuhan. Tetapi ya kita wajib ya, ketika kita udah menyerahkan diri dan kita udah menjadi bagian dari kerajaan Allah, kita harus hidup ya sesuai dengan nilai-nilai kerajaan itu. Dan itu konsekuensinya teman-teman ya. Dan saya bisa katakan itu harganya mahal loh. Nah kalau teman-teman sekarang berpikir deh, coba tanyakan pada diri. Dalam 24 jam dalam sehari, kita dipimpin oleh siapa sih? Kita diatur oleh siapa sih? Diatur oleh pikiran kita yang berdosa dan terbatas ini. Fokus kita tuh apa? Apa yang menjadi kecenderungan hati kita? Memikirkan tentang Tuhan atau memikirkan tentang kita sendiri ya? Bagaimana saya tahu kita fokus pikiran kita itu atau orientasi hati kita itu kepada Tuhan atau kepada diri kita sendiri? Gampang sekali. Bagaimana teman-teman mengerjakan tugas-tugas kalian di sekolah ya? Penuh dengan cara-cara yang tidak tepat gitu ya, dengan kebohongan mungkin, dikerjakan dengan cara seperti apa gitu ya. Apakah itu nyontek? Ya teman-teman bisa jawab sendiri ya. Atau dikerjakan dengan jujur ya, seberapapun hasilnya gitu ya, walaupun teman kita jauh lebih baik gitu ya menurut kita, tetapi kita mengerjakannya asal hati Tuhan itu disenangkan dengan jujur di hadapan Tuhan. Yang penting kita udah usaha dan bersikap jujur di hadapan Tuhan. Teman-teman, kalau kita menemukan diri kita fokusnya pada aku, sehingga kita itu seringkali jatuh dalam dosa kebohongan dan juga dosa-dosa lainnya, inilah waktunya kita datang kepada Tuhan ya. Aku salah dan saya yakin dan percaya Tuhan kita Tuhan yang baik ya. Dia nggak pernah pelit ya untuk memberikan satu hal yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, termasuk ketika Dia memberikan pengampunan dan juga memulihkan setiap kita. Tapi kita juga perlu berkomitmen kembali gitu ya, memiliki cara hidup sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang yang adalah bagian daripada kerajaan Allah itu sendiri. Nah kiranya nih teman-teman boleh diberkati, teman-teman juga boleh dimampukan untuk bisa menghidupi ya kehidupan sebagai anak-anak Tuhan dan juga sebagai warga kerajaan Allah. Amin. Baik, sungguh luar biasa firman Tuhan yang sudah kita dengarkan ya, kita tonton sama-sama. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari saya mengajak kita semua, kita merespon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Barusan kita angkat sebuah pujian, ku tak akan menyerah. Karena segala sesuatu yang Tuhan lakukan itu pasti ada rencana Tuhan, teman-teman. Makanya mari kita angkat sebuah pujian ini yang berjudul ku tak akan menyerah.
bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana-Mu. Tak akan menyerah, tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang sungguh baik, terima kasih untuk serangkaian ibadah yang sudah kami ikuti. Kiranya ibadah yang kami laksanakan pada saat ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami ingin menyerahkan untuk proses belajar mengajar setelah ini dan untuk aktivitas kami setelah ini ya Tuhan. Kami ingin menyerahkan sepenuhnya ke dalam Kamu. Kiranya Tuhan yang boleh menyertai, Tuhan yang boleh memimpin. Terima kasih Tuhan, akhirnya kami serahkan waktu kami selanjutnya ke dalam Kamu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Baik, ibadah selesai. Adik-adik semuanya, rekan-rekan guru, mari kita mengambil sikap saat teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita ketemu lagi, Tuhan Yesus memberkati.